Dan Bacon tahu bahwa ini splitannya udah bonyok, langsung ditabrak juga. Tapi Bacon nggak tahu bahwa ada orang di atas mereka. Ini bisa jadi HBD nih. Ini bisa jadi HBD untuk seorang Ice kali ini. Tapi kita bakal lihat kali ini juga Ice, apakah bakal di HBD sama Ricky? Ricky mengendap-endap si belakang, Bacon pun memberikan covering fire ke anggota dari Dingos lainnya. Shertis bakal lempar satu granat menuju ke arah smoke yang dilontarkan oleh tim Dingos. Apakah bakal connect? Tampaknya di steal sama Silence dan langsung menghilangkan poin-poin berharga bagi tim Bacon. Iya betul, dan ini dari BN United benar-benar merepotkan banget. Dan sekarang Ricky masih belum terdeteksi sama sekali posisinya oleh seorang Ice dari player tim Bacon. Bahkan Dingos juga dia benar-benar rontok banget. Gak banyak ruang gerak lagi, hanya bisa bersembunyi di dalam sebuah shake yang benar-benar kecil banget. Dan ini dari Ricky, pusing terlebih dahulu dilakukan juga untuk mungkin memulai fightnya kembali ke satu player dari tim Bacon Ice. Saat ini Gatani juga mengambil sisi yang berlawanan lagi dengan menggunakan mininya, berusaha untuk memantau lagi pergerakan dari tim Ion. Oke, kita bakal lihat juga kayaknya tampaknya dari tim Bacon sudah menyadari bahwa ada Ricky di atas mereka. Tapi granat yang begitu baik dari seorang Ice berhasil menumbalkan seorang Ricky. Dan itu dia knock yang mereka butuhkan, knock yang mereka cari-cari. Mereka pun sudah mensecure area di dalam zona kita yang keempat, OTW yang kelima. Masih ke menit ke-20, tampaknya masih banyak nih tim-tim yang bertahan tapi memang hanya dengan satu player, dua player. Yang membuat kali ini jumlah tim alive ya masih cukup banyak, Win. Iya betul, dan bisa kalian sama-sama lihat dengan seksama di bagian aset sebelah kanan udah mulai banyak banget tim-tim yang bonyok dirontokkan satu persatu player mereka. Dan saat ini mereka masih berusaha untuk mengamankan area ternyaman mereka, tapi circle-nya ini benar-benar menyulitkan banget, banyak banget tim. Dan dari RRQ mereka juga masih cukup santai, ada di bagian tengah-tengah daripada center itu sendiri. Tapi di bagian lainnya juga lihat Vampire. Mereka nggak melakukan banyak perubahan dan itu keputusan yang cukup tepat, mereka masih ada di sisi bagian utaranya. Yang gue khawatirkan sekarang adalah tim Ion. Tinggal berdua, mereka pun gak masuk ke arah zona. Ini bakal jadi challenge bagi mereka. Ini zonanya banyak open field dan kompon-kompon pun sudah diisi semua. Gue belum kebayang sih mereka bakal ngambil sisi mana. Sementara mereka melakukan split, di mana Genfos sudah terpantau. Tapi dia pun Genfos terkena tapping-tapping dari DP seorang Rabis. Nuzi pun dipulangkan oleh Rocky, mendapatkan poin-poin berharga bagi tim Ion kali ini. Tapi dari Genfos, tahan kawan-kawan bakal tubruk sama Ion. Genfos bergocek, menjiggle-jiggle, wiggle-wiggle lewat smoke dan mendapatkan Logan. Apakah dari seorang Genfos dapetin dua? Dapat dua kali ini. Apakah bakal dapet tiga? Rata lawannya dan Ion berhasil mendefend area mereka sementara waktu ini. Wow, beberapa permainan yang sangat amat luar biasa dipertontonkan sekali lagi oleh seorang Genfos. Sang pengendali zona kita kali ini masih bisa stay, masih bisa bertahan dan masih bisa menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Ion. Tapi bagian luar lainnya juga BN United kesulitan untuk mereka bisa menerobos pertahanan dari tim Vampire. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari Vampire. Posisi mereka cukup enak. Cukup enak tapi ada sulitnya juga. Ujung zonanya itu open field semua. Yang pasti akan diincar oleh berbagai tim. Bagaimana mereka bisa survive? Masuk ke pinggiran zona yang sudah dihuni oleh banyak tim juga. Betul, dan bahkan yang bagian senternya dari pemburu juga nggak bisa menahan lagi gempuran dari berbagai digempur, macam BN. titik yang berbeda. Dan bahkan Ravenclaw touchdown turun dari bagian vehicle-nya, cloning juga dilakukan. BN United menjadi contender lainnya, tapi nampaknya Evan Korea berhasil bisa meratakan semua player dari tim Eagle. Dan bahkan sekarang Yudu juga dipulangkan di posisi yang ke-13. Oke, tampaknya dari Yudo Lions pun tadi diganggu oleh dua tim. Eagle dan juga RRQ. Wah. Untuk langsung mendapatkan 2 poin juga. Tapi kita bakal lihat 12 tim tersisa, 32 player masih alive. Lihat bagaimana di pinggir zona begitu rusuh. Tim-tim ingin mendapatkan bagian di zona kita yang kelima. Betul-betul, dan ini benar-benar udah mulai banyak banget tim-tim yang secara beriringan lihat pulang satu persatu ke arah lobby. Tiba-tiba 10 tim lagi tersisa dan ada beberapa pre-fire juga diberikan dari seorang Dayhard. Tapi dia counter dari seorang Stone lebih menyakitkan lagi dan Vampire masih standing strong. Hell juga nggak bisa bertahan, 9 tim lagi tersisa. Dan bisa kita lihat Ion masih bisa bertahan dan Vampire is unstoppable. Wah, Vampire benar-benar mengerikan banget. Sekarang ini mereka sudah mengantongi 12 elimination. Bayangin 12 elimination. Benar-benar Stone yang bermain kali ini membuat dari Vampire mengerikan banget. Kembali seperti Vampire yang kita kenal. DX menggunakan kali ini tiang radio sebagai keuntungan mereka untuk mengelevasi high ground yang mereka miliki dan membuat mereka bisa melihat ke semua angle yang berbeda. Ion, last player standing, bertahan hingga top 7. Ini udah cukup baik sebenarnya, tapi bisa lebih baik lagi kalau Genfos bisa masuk at least top 5. Dia akan mengantongi minimal 10 poin. Betul, dan juga jarak untuk Genfos masuk ke bagian circle-nya juga butuh effort lagi. Dan masih ada satu player The Xavier yang mengelakkan angle-nya ke seorang Genfos. Dan kita berharap Genfos bisa survive sampai dengan ke late game mendapatkan placement tertinggi untuk tim Ion. Dan Gatani juga tertangkap dan bahkan Infinity dieliminasi di posisi yang ke-7 dan top 6 untuk
Ion masih masuk dan juga RRQ masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka, Kak Flo. Iya, ini Ion dan juga RRQ. Kalau bisa at least top 4, mereka bakal langsung naik poin mereka dengan cukup pesat. Kita doakan, kita dukung, kita ramaikan kali ini. Karena masih ada 2 perwakilan Indonesia yang bertahan hingga top 6 di game kita yang kelima. Woo, let's go semuanya diramaikan lagi di kolom komentar live chatnya #Indopride karena ada 2 perwakilan dan Genforce juga udah mulai membuka lagi rotasinya masuk ke bagian circle dan beriringan juga rotasinya dengan tim Box Gaming bahkan RRQ sudah tidak langsung mendapatkan beberapa angle-nya ke tim Box Gaming masih bisa survive bahkan digerebek langsung dengan Vampire dikit lagi satu play terakhir Everglow udah cukup low HP-nya diserbu dengan tim RRQ dikit lagi dicari dari seorang Asa juga berusaha untuk mendapatkan beberapa knockdown bahkan rata di tangan tim RRQ Rio. Akhirnya RRQ mendapatkan game yang mereka cari-cari. Top 4 diperoleh kali ini. Tapi lawan mereka sangat berat. DX yang lagi on fire. Mendapatkan tempat terenak juga di atas tiang radio kali ini. Tapi dengan top 4, ini poin yang sudah cukup baik juga. Tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkan space yang mereka punya untuk menjaga diri mereka dari tim DX. Betul-betul. Dan sekarang nampaknya dari Chuachong juga masih berusaha untuk nge-hold juga di balik satu buah natural obstacle. Lamborghini touchdown. Masuk ke bagian centernya lagi. Bahkan dari seorang Dark juga memberikan backup fire-nya dari satu buah tower. Chuachong udah mulai di lock banget di kokang net. Tapi malah membuka posisinya untuk bisa ditumbangkan juga posisinya oleh seorang Dark. Tapi ini Chuachong juga tahu Dak di mana. Sekali orang buka badan di atas tiang radio akan selalu ketahuan oleh tim-tim lainnya. Chuachong hampir tertumbangkan, ini kondisinya benar-benar sulit banget. Tapi kayak dari tim RRQ memutuskan kita push box saja. Mereka hanya berdua. Langsung kita push, kita ambil posisinya untuk mengamankan pinggiran zona. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguso. Karena dari tim RRQ pun knock player yang harus kembali coba bermain utility dari seorang Asa. Tapi Bluezone menghimpit. Kali ini menuju ke arah pemain dari box. 2 granat dilempar. Apakah bakal kena dan tampaknya belum dan kena akhirnya. Menggeprek seorang Bensu. Ya betul dan tinggal satu play terakhir dari tim Box Gaming yang coba digeprek habis-habisan dijepit dari 2 sisi yang berbeda dan bahkan Bensu rata. RRQ masih standing strong masuk dalam posisi top 3 untuk game kita yang kelima kali ini. Kemanakah zona akan mental? Kalian dari tim 2E kembali kehilangan player. Ini kondisinya 4 lawan 2 lawan 3. Tapi memang tidak bisa dipungkiri DX punya tempat yang terlalu enak. Ngerender ke arah posisi Nerpeko dan membuat Nerpeko pun tertumbangkan terkena headshot oleh Duk yang terlalu enak posisinya. Ya betul tadi tembakan dari Dak itu last hitnya mendapatkan headshot ke seorang Nerpeko tapi untungnya masih ada obstacle. Masih bisa punya waktu juga untuk dilakukan upaya revive, bisa setup ulang lagi dan saat ini dari RRQ juga udah mulai nge-flank, 2-2 posisi dilakukan Asa bersama dengan Mort berusaha untuk menjaga angle bagian sebelah kiri dari halangan tim The Xavier. Oke, ini bakal seru banget karena ini 3-way showdown. Zona pun mengarah ke tempat yang begitu open dan Asa hampir mendapatkan target yang diincar. Rabis pun cukup low tapi gagal di-secure sama Asa. Andai kan Asa tahu di kanan dia ada lawan, pasti ngincer kanan dulu. Iya betul banget dan saat ini dari Asa juga masih terus memberikan pressure hampir. Terus-terusan ke tim The Xavier dan hampir mendapatkan tumbangan-tumbangan poin player lagi dari tim The Xavier dan hitmarknya masuk didapatkan lagi terdeteksi tapi belum didapatkan knockdown untuk tim RRQ. Iya, RRQ perlu tahu informasi di mana lawan-lawannya berada dan berapa jumlah lawan-lawan mereka. Karena sekarang mereka tentunya bakal menjadi inceran dari tim DX karena terlalu frontal. Tapi lihat 2E, dia juga mengincar target yang sama. Dia tahu bahwa kalau DX tumbang, RRQ akan push. Mereka bisa at least naik ke #2. Berarti saat ini yang terjepit posisinya dari The Xavier karena diapit dari kedua tim yang berbeda, kedua angle yang berbeda juga, nggak banyak ruang gerak lagi dari mereka untuk mereka bisa mainkan. Tapi dari The Xavier udah mulai melebarkan stepnya juga. Smoke udah mulai mainkan juga dan saat ini Asa masih nge-hold juga di posisi yang sama. Dan ini dia split fokus juga nampaknya dibagi oleh tim RRQ menjaga bagian The Xavier dan juga menjaga bagian sisi dari tim Eagle. Iya, tampaknya dari Peko tugasnya untuk menahan ke arah tim Eagle yang masih menyisakan 2 player, sedangkan dari tim DX gak banyak yang bisa dilakukan oleh tim RRQ. Voldemort mendapatkan seorang tuan sekali dan hanya menyisakan 1 pemain dari tim Eagle Sport yang bertahan. Kendaraan fortingan dari tim DX pun bergeser membuat tim DX sedikit terbuka posisinya. Tapi kali ini dari tim RRQ mendapatkan Lamborghini, menyisakan hanya 2 pemain dari masing-masing tim. Mort pun terlihat bermain lebih agresif, mulai nge-push ke arah lawan, tapi tidak boleh lengah, tidak boleh kenok, karena ini chance yang mereka tunggu-tunggu dan cari-cari dari tadi. Yes, betul. RRQ berusaha untuk mendobrak masuk pertahanan dari kedua tim yang berbeda, tapi nampaknya dari Tuan Tuke berhasil bisa crawlback. Upaya revive juga sedang dilakukan saat ini, tapi nampaknya ada pressure juga dari seorang Nerpeko yang masih nge-lock visionnya juga ke 2 play terakhir dari tim Eagle. Saat ini lihat The Xavier masih berusaha untuk mengokang nets juga, tapi Morse semakin lebih berhati-hati lagi dan saat ini ketiga tim sama-sama menurunkan temponya, Kak Flo. Wah, tapi zona menuju ke arah DX yang membuat mereka mau tidak mau harus coba dimajukan oleh tim RRQ. Tapi granat dilontarkan
untungnya Tuan sudah maju ke depan dan membuat splash ya, tidak bisa mengenai targetnya. 2E, kalau fight sama DX, ini chance bagi tim RRQ untuk nge-push mendapatkan WCD, tapi dari 2E yang malah tertumbangkan kali ini. Ya betul, dan meninggalkan satu player aktif lagi yang terakhir, Tuan 2K ada di bagian belakang ataupun di baris terbelakang dari tim Eagle Esports, tapi dijopret oleh tim RRQ dan juga tim The Xavier. Tuan 2K masih mengokang nets di bagian tangan kanannya, belum dilayangkan, belum dikokang juga, tapi healing dilakukan dan pressure nets dari Lamborghini masih berusaha untuk menyentuh juga posisi dari seorang Tuan 2K. Asa mulai memberanikan diri, mulai maju ke depan juga mencari target yang dicari, tapi nggak boleh sampai terlalu over PD. Asa harus melakukan penjagaan badan juga, jangan sampai ke knock. Ini benar-benar situasi yang dapat dimenangkan kalau mereka bermain dengan hati-hati. Push pelan-pelan, mainkan utility-nya, dan coba cari ke knock untuk membuat keunggulan jumlah anggota. Wow, dan juga ini smoke udah mulai rapi juga dimainkan oleh tim RRQ untuk bisa memblokir lagi visionnya, berusaha untuk menembus lagi pertahanan dari tim The Xavier. Rebels masih berusaha untuk mencari informasi lagi, tapi Nomor satu. didapatkan, confirm didapatkan juga, dan RRQ Mort mendapatkan headshotnya ke satu player dari tim The Xavier kali ini. Wah, tampak kayak dapat lagi ke arah Rabis. Dan Rabis pun dipulangkan ke arah lobby, hanya mencetak satu pemain dari tim DX untuk diincar. Dan lihat dari Mort, begitu disiplin. Dia percaya kepada teman-teman dan dia tinggal mengincar satu pemain lagi kali ini. Dan kembali Indonesia mendapatkan winner chicken dinner di hari yang pertama di game kita yang kelima. RRQ mendapatkan poin-poin yang mereka butuhkan. Wow, Viva RRQ untuk di game kita yang kelima kali ini mendapatkan chicken dinner dengan hasil yang sangat amat manis untuk tim Indonesia kali ini, Kavlo. Iya, akhirnya RRQ sempat kesulitan dari game pertama hingga game kita yang keempat. Kali ini mendapatkan WWCD yang mereka cari dan mereka sangat butuhkan agar bisa tetap berada di papan tengah ke atas. Wow, ini kabar baik lagi, angin segar lagi untuk tim Indonesia. RRQ udah mulai step up gameplay mereka, dari Ion juga udah mulai step up gameplay mereka. Udah masuk ke jajaran tim atas juga, dan saat ini untuk game yang terakhir kita harapkan juga Indonesia bisa